Suci Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Suci Rahmadani dari kelas 12 MIA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang jangka sorong yang biasanya ini kita pelajari pada saat kelas 10. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, kurang lebih 0,05 mm. Selama ini mungkin alat ukur yang paling dikenal atau sering dijumpai adalah penggaris. Alat ini dipakai secara luas di segala macam bidang industri, mulai suatu proses desain atau perancangan, manufaktur atau pembuatan hingga pengecekan akhir produk. Jangka sorong ditemukan oleh seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis bernama Pierre Vernier. Hal tersebut membuat Vernier menjadi nama skala dalam pengukuran jangka sorong tersebut. Alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi, mudah digunakan, mudah dibawa-bawa, dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Karena alasan inilah jangka sorong lebih disukai insinyur atau engineer dibandingkan alat ukur konvensional seperti penggaris. Terus yang B, kita akan mempelajari tentang fungsi jangka sorong. Yang pertama, fungsinya itu untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm. Yang kedua, rahang tetap dan rahang geser atas untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya cincin, pipa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tangkai ukur di bagian bawah untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang kecil. Dan yang terakhir, untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis jangka sorong. Jenis jangka sorong yang pertama yaitu jangka sorong analog atau manual. Jenis ini biasanya digunakan dalam praktikum di sekolahan. Cara memakai alat ukur ini masih manual, sehingga memerlukan ketelitian yang lebih. Selain itu, untuk mengetahui hasil pengukurannya, harus kita hitung terlebih dahulu. Yang kedua, jangka sorong digital. Jenis ini merupakan perkembangan dari jangka sorong analog. Umumnya model digital ini jarang ditemui dalam praktik sekolah. Jenis Vernier Caliper digital memiliki layar yang dapat muncul nilai dari benda yang diukur tanpa harus menghitung secara manual. Dengan menggunakan jangka sorong jenis ini mempermudah dan mempercepat mengukur benda-benda. Namun dari segi harga, jangka sorong jenis digital ini lebih mahal daripada jenis manual. Yang ketiga, jangka sorong arloji atau jam. Jangka sorong arloji atau jam merupakan jangka sorong yang pembacaannya menggunakan jarum ukuran analog yang ditempelkan pada bagian muka dengan stopper. Jangka sorong jam memakai jam ukur sebagai ganti skala Nonius dalam menginterpolasikan posisi garis indeks terhadap skala pada batang ukur. Dan yang keempat, jangka sorong ketinggian. Suatu jenis mistar insut yang berfungsi sebagai pengukuran ketinggian disebut jangka sorong ketinggian atau kaliber tinggi. Alat ukur ini dilengkapi dengan rahang ukur yang bergerak vertikal pada batang berskala yang tegak lurus dengan landasannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terbagi jadi dua bagian ya, rahang tetap dan rahang geser. Berbeda dari penggaris yang cuma punya satu skala pembacaan. Jangka sorong punya dua skala. Skalanya terdiri dari skala utama dan skala Vernier atau yang biasa dikenal dengan skala Nonius. Skala utama lebih panjang dan letaknya ada di rahang tetap. Kalau skala Nonius itu skala pendek yang ada di rahang geser. Untuk lebih jelasnya, bagian-bagian jangka sorong dapat dilihat pada gambar ini.
Keterangan bagian jangka sorong yang pada gambar di atas tadi. Yang pertama, rahang dalam. Terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam, seperti diameter lubang atau celah. Yang kedua, rahang luar. Terdiri dari dua rahang, yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Yang ketiga, tangkai ukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Yang keempat, skala utama. Fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau inci. Umumnya panjang skala utama 15-17 cm. Yang kelima, skala nonius. Fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasa dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Dan yang terakhir, baut pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membaca jangka sorong. Perhatikan hasil pengukuran di atas. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukurannya hanya dibutuhkan dua langkah pembacaan, yaitu yang pertama, membaca skala utama. Lihat gambar di atas. 21 mm atau 2,1 cm yang ada di garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Dan yang kedua, yaitu membaca skala Vernier. Lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala Vernier. Jadi skala Vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Dan yang terakhir, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan hasil pengukuran pada gambar di atas dalam satuan cm. Penjelasannya ini, yang pertama kita akan membaca pembacaan skala utama. Pembacaan skala utamanya pada gambar di atas yaitu 10 cm. Angka 10 persis berseberangan dengan angka 0 pada skala Vernier di sebelah kanannya. Terus kita akan membacakan pembacaan skala Vernier atau skala nonius, yaitu 0,02 cm. Garis kedua setelah 0 pada skala Vernier tepat lurus dengan garis di atasnya. Jadi hasil pengukuran pada gambar di atas yaitu 10 cm ditambah 0,02 cm sama dengan 10,2 cm atau 100,2 mm. Dan contoh soal yang kedua yaitu suatu baut panjangnya diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan skala utama cm seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas. Tentukan hasil perhitungan akhir dari pengukuran di atas dalam satuan mm. Penjelasannya yaitu pembacaan skala utamanya yaitu 1,1 cm atau 11 mm. Terdapat satu garis setelah angka 1 pada skala utama yang persis berseberangan dengan angka 0 pada skala Vernier di sebelah kanannya. Terus yang selanjutnya, pembacaan skala Vernier atau skala noniusnya jika dilihat dengan seksama, garis pada skala Vernier yang tepat lurus dengan garis di atasnya merupakan garis antara 6 dan 7. Jadi skala Vernier yang terukur adalah 0,65 mm. Didapat hasil pengukuran panjang baut adalah 11 mm ditambah 0,65 mm. Dan hasilnya 11,65 mm atau 1,165 cm. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semua sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.